review lagi kegiatan kemarin, jalur pendakian hari ketiga ya, kedua, tanggal 16 Agustus itu berangkat dari pos Tosa. Camp. Kita udah sampai sekarang di pos Bita Samba. Nah, bisa ceritakan lagi ulang rutenya dan medan yang dilewati. Kemarin berangkat jam 7.15, lumayan sih pagi-pagi gitu. Kemudian jalan yang dilalui cukup ekstrim, tanjakan-tanjakan juga gila gitu. Nah, cuman yang menarik ada beberapa variasi hutan yang kita lewati gitu. Mulai daripada hutan rimba, kemudian hutan anggrek, dan yang terakhir gabungan ketiganya tuh. Ini di rimba, tapi ada anggrek juga banyak, kemudian dibarengi dengan hutan lumut. Ya, jadi jalan-jalan kemudian kayu-kayu dipenuhi lumut semua. Karena hujan kemarin ya. Hujannya gila benar. Kira-kira 500 meter sebelum Bita Samba tuh hujannya deras banget. Deras. Sekarang kita berada di 3.400 sebelum puncak top ya, di puncak Kakam via Habangoy. Cuaca tadi malam cerah berangin, suhu paling dingin mencapai 16 derajat, 8. Itu yang paling dingin tadi malam. Ini tenda aja sampai tembus tadi malam. Tembus dingin ya, dingin. Pagi ini 21,6 derajat pagi-pagi, jam 6:10. Lumayan sih dingin. Terus gimana? Ya, saya tambahin lagi. Jadi perjalanan kemarin mulai dari kita berangkat itu jam 7 lebih sedikit, agak cepat karena target supaya nggak malam sampai di Bita Samba. Nah, target pendakian memang Bita Samba. Kemudian setelah berangkat sampai di Sawatautung itu 2 jam. Itu medannya nggak terlalu, ya ada menanjak tapi rasa mungkin cepat lah kita mencapai Sawatautung. Dari Sawatautung kita lanjut lagi ke Bita Sambanya. Ini yang satu kali naik datar sedikit, 2 kali lagi, 3 kali, sampai ada yang memang tinggi sekali lurus. Jadi tekniknya itu sedikit zigzag dan pergerakan kita jadi lambat, jadi perlu banyak istirahat sekali. Sampailah di camp Bita Samba ini jam 2 lebih setengah 3. Ada sumber air sebelum masuk naik ke camp sini. Ada sumber air dan kita langsung cepat buka camp. Kondisi memang hujan waktu itu. Dan yang ditemui di selama perjalanan, kalau air di Sawatautung ada sumber air, ya kita bisa ambil air ke bekalan. Nah, untuk 1 botol aqua itu sampai ke dalam Bita Samba, sampai ke titik Bita Samba ini memang terkuras habis 1 botol aqua. Mungkin untuk yang bisa hemat mungkin bisa aqua besar ya, itu habis. Iya, Sudah nipis sudah. 1.500 Karena liter kita habis. pasti ngos-ngosan terus. Dan kita ada juga berhenti makan siang itu cukup lama di situ. Akhirnya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Dengan jarak 7 km saja. 7 km, tapi trekking naik terus sampai ke 1.800 mdpl. Ya, kemarin. Dari 700 mdpl ke 1.000, itu 1.000 mdpl kita naiknya, selisihnya terasa sekali, tanjak. Memasuki sedikit perubahan vegetasi alam, ciri khas hutan lumut itu, hutan basah itu terasa. Jadi udah mulai pijakan kita ini, tanah itu sudah kosong, sudah tidak ada kayak nanjakan tombak itu bolong-bolong gitu. Dan licin ya? Bolong, isinya nggak ada, cuman lumut-lumut aja ini. Dan jurang, jadi kita nitiin jurang, hati-hati sekali. Ada beberapa titik itu harus mepet ke tebingan. Sampai di sini kalau perhitungan memang 3,5 kilo lagi kita mencapai puncak. Dan pihak Taman Nasional sudah memasang pelang-pelang, memang kurang beberapa tanda.
kalau secara jalur itu terang, terlihat saja sampai sekarang, walaupun jarang didaki, tapi mulai dari Tosa sampai ke sini ini itu terang, sebenarnya Jalan cukup jelas. cukup jelas. Walaupun ada pohon roboh, paling sedikit di sekitarnya pasti ada bekas jejak orang lalu. Itu dari saya, dan kesannya luar biasa. Fisik kuat, kita perlu tambahan vitamin yang mau apabila capek itu konsumsi aja supaya kembali lagi tenaganya. Saya kaki udah kemarin lintahnya minta ampun. Udah gak sempat lagi ngurus. Ini ceritain lintahnya dulu. Lintahnya udah gak sempat lagi ngurus. Pertama awal ngurus-ngurus, diurus, dibuang, lama-lama dibiarkan saja tuh. Sudah nggak ada waktu untuk jongkok lagi sambil bawa carrier 55 liter, gila ya. Jongkok ngurus lintah lagi, dibiarkan aja lintah sudah. Oh, tinggal satu lagi, di bawah harus bawa semprotan ini. Campuran apa itu? Campuran Wipol. Ya, campuran wipol ya. Untuk melawan lintah. Jenisnya gimana tuh bedanya tintanya? Nah, lintah di sini jenisnya dia di bagian badan itu belang dua. Bagian bawah dia berwarna merah. Kemudian yang di atas itu berwarna hitam. Kemudian gigit nggak kerasa. Gigit nggak kerasa, tiba-tiba kenyang aja sudah. Langsung. Nah, jadi beda dengan beberapa lintah di tempat yang lain yang pernah kami temui juga. Kayak di beberapa tempat di Kalimantan Tengah. Ada yang warna hijau, yang warna hitam hijau, ada yang warna benar-benar hitam. Ini benar-benar beda soalnya. Dia nggak kerasa. Dan di sini juga, di sekitar kami juga banyak sekali lintah. Habis hujan langsung. Habis hujan malah tambah keluar pasukannya. Mungkin juga sih deh. Itulah sensasinya. Dan risikonya kita naik ke Bukit Raya dengan lintah itu biasa. Lain beda dengan gunung-gunung yang lain. Dan antisipasinya pun ada. Sudah kita coba, memang itu efektif juga. Disemprot saja, jangan ditarik, jangan tambah dia giginya ketinggal di badan itu jadi Malah ngucur darahnya. Berisiko ada bisa atau racun dari gigitannya tadi. Sehingga darah tuh nggak bisa berhenti. Iya, memang. Keluar terus dia. Mengencerkan air, mengencerkan darah. Makanya harus selalu kalau bisa disemprot, nggak usah dipaksa untuk lepas. Itu aja sih. Ya, Tapi intinya menarik sih ya. Ke Bukit Raya menarik nih. Ya, untuk kondisi tempatnya kayak gimana Pak? Reviewnya. Ini kalau di Mita Samba ini maksimal 7 sampai 8 tenda dum yang ukuran 2% atau 3% itu udah maksimal banget tuh. Lewat daripada itu udah nggak cukup lagi tempatnya. Itu aja sih. Kalau mau singkat dan mau lebih efektif, bawa terpal aja tuh yang 4-6. Ya mungkin di situ bisa langsung banyak orang situ nampung. Kalau air tidak perlu khawatir. Nah, kalau air nggak usah khawatir lah. Terus kiat-kiatnya Bang, tambahan apa yang perlu dipersiapkan di beda-beda jalur yang sebelumnya pernah dialami? Nah, ini memang ya kemarin sih kalau yang kami rasakan tuh setelah makan siang di perjalanan sih sekitar mungkin jam 12 lewat lah ya. Jam 12 lewat tuh makan. Setelah makan bukannya tambah kuat, tambah lemas. Karena kenapa? Ternyata terlalu kenyang itu bikin kita nanjak itu tambah, waduh. Jadi maksudnya beda banget. Bawa konsumsi cemilan yang mengandung energi gitu ya. Ya, mengandung energi, jadi nggak usah makan siang dulu, nggak usah makan yang berat-berat ya. Jadi makanan ringan tapi mengandung energi. Nah, kemarin yang kami coba rasakan itu memang makan siang sih enak aja gitu. Dalam perjalanan kita berhenti makan siang, tapi jalannya masih landai. Nah, itu masih bisa kita antisipasi gitu. Nah, pada saat makan kemudian nanjak, wah tuh bener-bener nggak enak, bener-bener nelan makanan aja udah lengket di tenggorokan. Mana air juga ngepas banget waktu itu. Jadi selama perjalanan itu kalau istilahnya normal, itu normal saja. Walaupun dibilang berat dari pos 3 ke pos 4 pakai akar, tapi tidak masalah, itu memang karakternya beda. Mungkin nanti kita menarik sih. Puncak dari sini ke puncak itu harus perlu lagi tapi tanpa beban. Kalau waktu kita kemarin naik sini kan dengan membawa carrier terasa berat sekali. Tapi kalau summit ini mungkin walaupun ekstrim tapi kita cuma bawa badan aja gitu. Iya, bawa badan aja. Paling bawa depek aja 15 liter atau yang 28 liter maksimal lah. Karena di informasinya yang ke atas malah lebih ekstrim lagi, lebih naik lagi. Oke, ini gimana persiapan untuk naik? Rencana target gimana? Udah sih, hari ini
kita rencana upacara bendera di atas, upacara bendera walaupun sederhana ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada negara Indonesia, negara kita sendiri. Ya di sini kita bukan membuktikan apa-apa, cuman kita pengen mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Ya. Kita Baru kali ini Tiang Merah mengadakan pendakian ke 17 Agustus. Iya, upacara bendera nih di atas nih, di Bukit Raya nih, di alam kita Ada sendiri. kejutan spesial di atas. Oke. Masih kita belum kasih tahu. Mungkin itu aja review dari Ya, ini. oke. Kita buat persiapan packing sudah siap. Tenda kita tetap biarkan di sini dan makan sedikit supaya mengisi perut, panas badan, suhunya memang dingin. Dingin. Tapi tetap makan. Cuaca mendukung kayaknya nih, cuaca mendukung. Kalau Udah matahari nih cerah nih. naik, mendukung. Oke, kita lanjut.